Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Kristina. Saya dari Prodi PGSD semester 3B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6 dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Materinya yaitu tentang pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Dan pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengolahan pendidikan. A. Konsep kurikulum. Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. B. Fungsi kurikulum. 1. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 2. Fungsi kurikulum dalam anak sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. 3. Fungsi kurikulum bagi guru ada 3 macam. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menyusun pengalaman belajar bagi anak. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran. 4. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembinaan sekolah yaitu sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervise, mengembangkan kurikulum lebih lanjut, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar. 5. Fungsi kurikulum bagi orang tua murid adalah dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. C. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum ada tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi dan penilaian. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. A. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. B. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. C. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. D. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. E. Mengarahkan visi dan misi tujuan yang ditetapkan kurikulum. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi dari manajemen kurikulum, di antaranya A. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. B. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. C. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. D. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu, dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. E. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsisten antara desain yang telah dirancang atau direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. F. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Selanjutnya yang kelima, saya akan menjelaskan tentang model perencanaan kurikulum. Yang pertama, model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Model ini menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak pada spesifikasi tujuan. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuat keputusan dan tepat untuk sistem pendidikan sentralistik. Yang kedua, model interaktif rasional atau derasional. Model ini menitik beratkan pada perencanaan dengan planning wide daripada perencanaan bagi atau planning for. Perencanaan kurikulum ini bersifat situasional atau fleksibel serta tepat bagi lembaga pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum berbasis sekolah. Model perencanaan kurikulum ini didasarkan pada kebutuhan yang berkembang di masyarakat. 3. The Disciplines Model. Model ini menitik beratkan pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa. Model ini dikembangkan sesuai dengan pertimbangan sistematik tentang relevansi antara pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologis. 4. Model tanpa perencana atau non-planning model. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru di dalam ruangan kelas sebagai pengambil keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran, pemilihan media belajar, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum yaitu: A. Perolehan kesempatan yang sama. B. Berpusat pada anak. C. Pendekatan dan kemitraan. Selanjutnya yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan evaluasi kurikulum. Bentuk evaluasi aspek psikomotorik dalam hal kinerja yang dilakukan oleh guru adalah siswa ditugaskan membuat kincir angin dan baling-baling yang dilakukan secara kelompok. Dalam proses evaluasi kinerja terlebih dahulu, guru meminta siswa membuka buku pelajaran siswa berdasarkan apa yang akan dipelajari hari itu. Yang disebutkan oleh guru, siswa melihat gambar berupa contoh hasil proses pembuatan kincir angin dan baling-baling.
Selanjutnya yang ke-8, saya akan menjelaskan tentang tahapan pengelolaan kurikulum. Tahapan-tahapannya yaitu A. Tahap perencanaan. Merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Tahap pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. B. Tahap pelaksanaan. Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervise dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. C. Tahap pengendalian. Pada tahap ini, paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu A. Jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya. B. Pemanfaatan hasil evaluasi. C. Komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan pelajaran, yang ketiga ada proses belajar mengajar, dan yang keempat ada evaluasi dan penilaian. D. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang mengacu untuk menghasilkan kurikulum. E. Landasan-landasan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum harus berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh, karena landasan kurikulum dapat menjadi titik tolak. E. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Kesimpulan dari pengelolaan pelaksanaan kurikulum adalah pengelolaan pendidikan ini meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan yang dijalankan dapat bekerja secara teratur dan terarah. Sekian dari video saya kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.